Siapa yang percaya bahwa ada hadirat Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah kita, bisa lambaikan kedua tangan saudara. Dengan tangan yang sama bisa berikan tos kanan kiri saudara, dikatakan hadirat Tuhan sungguh luar biasa. Haleluya. Silakan duduk saudara sekalian, shalom. Ya, saya percaya pagi hari ini adalah pagi yang sangat spesial, pagi yang sangat cerah, pagi yang penuh dengan semangat. Dan apalagi kita sedang masuk dalam rangkaian KKR Pencurahan Roh Kudus selama 10 hari di gereja kita. Kita sudah masuk dari hari Kamis, Jumat, Sabtu. Berapa banyak di antara kita yang sudah hadir selama 3 hari ini atau hadir salah satunya, bisa lambaikan tangan saudara? Haleluya. Wah, saya percaya kita semua pasti diberkati. Ya, selama 10-11 tahun saya berjemaat di gereja Keluarga Allah Yogyakarta ini, saya merasakan bahwa di tahun ini spesial sekali. Tuhan membawa gereja kita ke next level. Sesuatu yang selama ini jarang kita alami, kalaupun kita alami mungkin cuma 1-2 orang, 1-2 kali saja. Tapi hari-hari ini saya bisa merasakan yang namanya dimensi roh itu sedang Tuhan bukakan secara luar biasa di tengah-tengah gereja kita, di tengah-tengah jemaat kita. Itu sebabnya banyak kesaksian dari hari Kamis, Jumat, Sabtu kemarin, banyak kesaksian, banyak orang disembuhkan. Ada penglihatan yang luar biasa, yang kemarin saya sudah sampaikan, The Star ini kelihatannya kayak terbuka, surga terbuka atas The Star ini. Ya, kemudian ada bintang-bintang yang luar biasa bertebaran. Kemudian ada juga orang melihat ada organ-organ tubuh mulai keluar. Organ tubuh yang lama, organ tubuh yang sudah rusak, yang sudah sakit, itu seakan-akan keluar, warnanya merah dan kotor. Kemudian dari surga, dari atas sana, tiba-tiba turun organ tubuh yang sama, tapi warnanya putih, bersih, dan luar biasa. Dan ada pertukaran. Kali ini yang putih bersih itu masuk dan saya percaya orang-orang tersebut pasti akan disembuhkan. Boleh katakan amin. Saya sendiri juga mengalami pengalaman roh yang luar biasa. Waktu hari Kamis kami didoakan oleh Pak Jonathan, saya rebah. Waktu saya rebah tiba-tiba badan saya itu terasa panas, dimulai dari tepat di tengah dada saya ini. Tiba-tiba ada seperti panas yang menyebar sampai setengah tubuh saya. Dan saya percaya ini bukan sekedar lighting, saya tahu lighting tidak mungkin bisa sepanas itu, saudaraku. Ya, ada sesuatu yang luar biasa mengalir dan waktu saya juga mendoakan banyak jemaat, saya tahu ada kuasa Tuhan yang dahsyat di tengah-tengah kehidupan setiap kita. Saya percaya itu adalah api Roh Kudus, boleh katakan amin. Dan api Roh Kudus saya percaya bukan cuma Tuhan berikan dalam hidup saya, tapi api Roh Kudus yang sama ini juga akan diimpartasikan kepada setiap jemaat yang membuka hatinya, yang haus dan lapar. Dan saya percaya akan ada perkara-perkara yang ajaib terjadi di tengah-tengah setiap kita. Boleh katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Allah kita, saudaraku. Haleluya, karena itu kasih salam kanan kiri dan dikatakan ayo terus buka hati. Tuhan sedang bekerja secara luar biasa. Tuhan sedang bekerja secara dahsyat. Haleluya. Saudaraku, hari ini saya akan lanjutkan bagian ketiga dari seri firman Tuhan, The Presence of God. Atau hadirat Tuhan. Saya percaya saudara sudah sangat diberkati selama 2 minggu sebelumnya. Kita sudah bicara tentang roh, jiwa, dan tubuh. Dan minggu lalu kita juga bicara tentang kuasa menjadi anak-anak Allah. Poin penting minggu lalu adalah kita harus belajar supaya kita bisa terus mengaktifkan manusia roh kita bersamaan dengan manusia jasmani kita. Harus mesin ganda, sehingga kita bisa setiap saat, setiap waktu bersekutu, melekat dan intim dengan Tuhan. Nah, itu 2 minggu lalu. Hari ini kita akan bicara, judul firman Tuhan kita hari ini adalah berfellowship dengan firman. Sama-sama katakan berfellowship dengan firman. Oke? Nah, ini saya percaya ini akan sangat memperlengkapi kita. Karena 2 minggu yang lalu kita sudah banyak bicara tentang roh. Manusia roh. Nah, hari ini kita mau bicara tentang firman. Kenapa? Karena saudara harus tahu firman dan roh itu adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Firman dan roh itu adalah satu bagian yang gak bisa kita sendiri-sendirikan, tidak bisa kita kotak-kotakkan. Nah, sebagian orang sayangnya berpikir bahwa firman ya firman, roh ya roh. Roh ya roh, kebenaran ya kebenaran. 2 kubu yang berbeda, akibatnya banyak orang jadi salah. Banyak orang jadinya ada gini, karena dia berpikir firman dan roh itu beda, makanya ada yang suka cenderungnya roh, tapi nggak peduli firman. Dan orang kayak gini bisa jadi kita sebut orang yang ngeroh. Sukanya hal-hal yang berbau firman, sukanya adalah manifestasi yang aneh-aneh, sukanya penglihatan. Tadi waktu saya cerita, wah ada organ tubuh naik dan turun, wah itu suka sekali. Hal-hal kayak gitu menarik sekali buat orang-orang yang ngeroh. Sukanya menonjolkan pengalaman roh lebih dari kebenaran dan pengetahuan akan firman Tuhan. Dan ini terjadi karena nggak seimbang.
berpikir bahwa roh lebih penting dibandingkan firman. Tapi sebaliknya ada juga orang yang mengira bahwa firman lebih utama. Akibatnya lebih menonjolkan firman. Makanya nggak ada bedanya sama seakan-akan kayak ahli Taurat. Ahlinya firman, pinter sekali kalau bicara tentang firman. Pinter sekali kalau membahas tentang Alkitab. Wah, semua Alkitab ayat luar kepala semua. Hafal luar biasa. Kemudian juga ngerti berbagai teori. Ya, suka berdebat. Ya, sukanya pengajaran-pengajaran yang dalam-dalam. Ya, kalau penyembahan nggak suka. Kalau diajak nyembah dalam hadirat Tuhan, bahasa roh nggak suka. Tapi begitu firman Tuhan, apalagi firman Tuhannya pakai bahasa Ibrani, pakai bahasa Yunani, wah semangat sekali. Sebagian orang kayak gitu. Kenapa? Karena masih menganggap firman sendiri, roh sendiri. Hari ini saya mau tekankan dan saya mau ingatkan bahwa firman dan roh itu satu paket. Tidak bisa dan memang tidak akan terpisahkan. Yang mengerti boleh katakan amin. Mari kita buka Alkitab kita. Kejadian 1 ayat 1 sampai ayat yang 5. Kejadian 1 ayat 1 sampai 5, mari kita baca bergantian. Saya ayat pertama, saudara kedua dan seterusnya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. 2. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. 4. Ayat 5, mari kita baca bersama, 1, 2, 3. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Kita baca itu di Kejadian 1, ayat 1 sampai 5, itu adalah perjanjian lama. Nah, saya ajak saudara untuk membuka satu bagian lagi, kali ini dari perjanjian baru. Yohanes 1, sama, Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Dan mari sekali lagi kita baca bergantian dimulai dari saya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 2. 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. 4. 5, mari kita baca bersama-sama. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Nah, ada dua bagian perikop firman Tuhan yang menarik sekali. Sama-sama di pasal pertama, sama-sama di ayat pertama sampai ayat yang kelima. Dan kedua-duanya memulai kata-katanya dengan demikian. Pada mulanya Allah. Kejadian kata pada mulanya Allah, itu roh Allah yang melayang-layang. Pada mulanya Allah, tapi di Yohanes katakan pada mulanya firman. Jadi yang benar yang mana nih? Kok kelihatannya pelin-pelan sekali. Pada mulanya yang benar roh Allah atau firman. Bukan kontradiksi dan bukan salah. Kenapa? Karena memang sama. Firman itu ya adalah roh Allah. Roh Allah itu adalah firman. Yang mengerti boleh katakan amin. Nah, dari sini kita harus tahu bahwa firman dan roh itu satu kesatuan. Kita nggak bisa pisah-pisahkan, kita nggak boleh kotak-kotakan, karena sekali lagi firman dan roh itu satu paket. Tidak terpisahkan. Makanya kalau kita mau kuat dalam roh, kalau kita mau manusia roh kita makin dibangkitkan, kita minggu lalu ya rindu jadi anak-anak Allah yang berkuasa, maka saudara harus kuat dalam roh, dan sekaligus juga kuat dalam firman. Boleh katakan amin. Kita harus kuat dalam firman, tapi juga harus kuat dalam roh. Nggak boleh timpang. Karena kalau timpang jadinya ngeroh. Kalau timpang jadinya ahli Taurat. Kita nggak mau jadi orang yang ngeroh, kita nggak mau jadi ahli Taurat. Kita mau jadi anak-anak Allah yang berkuasa. Boleh katakan amin. Itu sebabnya firman dan roh harus kita bangun. Firman dan roh tidak bisa dipisahkan. Karena tanpa pertolongan roh kudus, kita nggak akan pernah bisa memahami firman Tuhan. Oke, saya ulangi. Tanpa pertolongan roh kudus, kita nggak akan bisa memahami firman. Sebaliknya tanpa firman Tuhan, kita nggak akan bisa mengalami kepenuhan, kemuliaan, kuasa roh kudus di dalam kehidupan setiap kita. Makanya kalau kita rindu, manusia roh kita bisa bertumbuh, powerful, kuat, dahsyat, luar biasa. Ada manifestasi kuasa Allah.
Maka firman dan roh harus berjalan beriringan dan seimbang. Sekali lagi yang mengerti boleh katakan amin. Sebagian orang kelirunya gini, berusaha mempelajari firman Tuhan tanpa pertolongan Roh Kudus, tanpa pertolongan Roh Tuhan sendiri. Berusaha memahami firman Tuhan, baca Alkitab, baca firman Tuhan dengan pikiran kita, dengan logika kita, dengan otak kita, jasmani kita, kemampuan kita sebagai manusia yang terbatas. Akibatnya kita nggak akan bisa paham. Akibatnya kita nggak akan bisa menemukan sesuatu yang hidup di dalamnya. Kita nggak bisa mendapatkan rema ayat itu terus sekedar menjadi angka maupun alfabet yang sangat biasa, sangat kering, sangat membosankan. Ini ibarat orang kalau nonton film 3D. Siapa tempat ini pernah nonton film 3D? Oke, kalau nggak pernah kasih senggol kanan kiri karena kasihan dahulu gitu saudara ya. Film 3D baik di TV maupun di bioskop. Ini sama seperti orang nonton film 3D tapi nggak pakai kacamata 3D. Jadinya kira-kira gimana? Bagus nggak gambarnya? Jelas nggak gambarnya? Kelihatan nggak efeknya? Enggak. Semuanya harusnya filmnya bagus. Harusnya efeknya bagus. Harusnya dinosaurusnya keluar. Harusnya robotnya keluar. Sampai kita kaget-kaget sendiri. Tapi gara-gara kita nggak pakai kacamata 3D-nya, sekarang nggak menarik, efeknya nggak kelihatan, malah kelihatannya burem, nggak jelas, pusing, dan membosankan. Itulah jadinya kalau kita berusaha membaca firman Tuhan, memahami firman Tuhan, tanpa kacamata dari Roh Kudus. Kita hanya menggunakan kacamata kita manusia yang terbatas, akibatnya nggak ada kehidupan, nggak ada sesuatu yang dimunculkan. Kayak film 3D tadi, nggak ada rema yang melompat masuk, tidak ada sesuatu yang mengubahkan. Itulah jadinya kalau orang berusaha memahami firman Tuhan, tanpa pertolongan Roh Kudus. Tapi kalau hari ini saudara memahami firman Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus, saya percaya akan ada sesuatu yang melompat masuk dalam hidup kita. Itulah rema. Boleh katakan amin. Sebaliknya juga sama, kalau kita hanya masuk dan terus concern dalam roh, dimensi roh, doa, roh, hadirat, tapi kita mengesampingkan firman Tuhan, maka pertumbuhan rohani kita pun, roh kita pun gak akan bisa mengalami pertumbuhan sampai seperti apa gitu. Biasa sekali, terbatas, sempit. Kenapa? Coba saudara renungkan. Kejadian 1 ngomong gini, pada mulanya Allah. Roh Allah itu melayang-layang, benar enggak? Berarti pada mulanya sudah ada roh, sudah ada power, sudah ada kuasa. Tetapi anehnya dikatakan gini, bumi belum berbentuk, bumi masih kosong, masih gelap gulita, bumi masih enggak menarik. Kenapa? Karena cuma roh. Hanya ketika roh Allah berfirman, roh dan firman sama-sama beriringan, berjalan bersamaan, roh Allah berfirman, jadilah terang, jadilah tanaman, jadilah hewan, jadilah bintang, jadilah benda-benda penerang. Maka semua itu jadi, semuanya jadi indah. Kalau kita cuma roh, tapi kita enggak imbangi dengan kebenaran firman Tuhan, maka tidak ada sesuatu yang akan termanifestasikan. Roh itu bicara tentang kuasa. Katakan sama-sama, roh itu ibarat kuasa. 1, 2, 3. Tetapi firman Tuhan itu ibarat saluran kuasanya. Oke? Kalau cuma ada roh, nggak ada firman, ada kuasanya tapi nggak bisa dimanifestasikan. Oke, jadi saudara harus tahu, roh itu ibarat kuasa, firman itu ibarat saluran kuasa. Saluran kuasa, nggak ada kuasa ya sama, kering. Ada selangnya, ada pipanya tapi nggak ada sumber airnya, kering. Sebaliknya sama, ada mata airnya, ada sumber airnya, tapi nggak ada salurannya, nggak ada firmannya, nggak ada selangnya. Maka kuasa yang hebat, mata air yang luar biasa yang melimpah, nggak bisa didistribusikan. Tidak ada hasilnya, nggak bisa jadi dampak. Yang mengerti boleh katakan amin. Karena itu sekali lagi, ini penting, ini fondasi. Firman dan roh satu kesatuan. Tidak bisa dipisahkan, itu sebabnya pesan saya gini, biarkan Roh Kudus memenuhi hati kita dengan kuasa. Roh Kudus itu akan memenuhi, karena dia sumber powernya. Akan memenuhi kita dengan kuasa. Semakin banyak kita berdoa, semakin banyak kuasa yang kita terima. Semakin sedikit kita berdoa, semakin sedikit kita terima kuasa. Tidak pernah berdoa, tidak ada kuasa. Yang mengerti katakan amin. Roh Kudus akan memenuhi hati kita dengan kuasa. Tapi di saat yang bersamaan, firman Tuhan akan memenuhi pikiran kita,
akan memurnikan pikiran kita, akan membersihkan dan memperbaharui pikiran dan jiwa kita. Kalau kita bisa seperti itu, hati kita penuh kuasa, wah manusia roh kita penuh powerful, luar biasa, ditambah lagi kita bisa mengerti kehendak firman Tuhan, kita melakukan sesuatu tepat seperti petunjuk kebenaran firman Tuhan, maka saya mau katakan tidak ada yang bisa menghalangi saudara. Manifestasi kuasa Allah itu akan dinyatakan di dalam kehidupan setiap kita, akan ada terobosan, akan ada kemenangan, akan ada berkat yang sangat luar biasa. Bisa berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Allah kita. Kalau saudara renungkan, orang-orang dalam Alkitab yang dicatat, para pahlawan iman, adalah orang-orang yang seimbang dalam firman dan roh. Contohnya siapa? Daud misalnya. Daud itu adalah orang yang kuat dalam roh. Mazmur 119 berkata, aku memuji Tuhan 7 kali sehari. Artinya 7 kali dia ambil waktu khusus masuk hadirat Tuhan, dia berdoa, dia nyembah, dia bermazmur, dia mungkin wah sungguh-sungguh nyanyikan yang terbaik buat Tuhan, wah rohnya kuat. Tapi di Mazmur 119 yang sama, dia ngomong gini, aku mencintai Taurat Tuhan. Tauratmu aku renungkan sepanjang hari. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Jadi di satu sisi rohnya kuat, di satu sisi kehidupan firman Tuhan, Taurat Tuhannya luar biasa. Akibatnya, ya dua pondasi ini sama-sama berjalan bersamaan. Manusia rohnya dibangkitkan. Dia jadi orang yang dewasa rohani, penuh dengan kuasa. Goliat pun dihadapi, tidak gentar, tidak takut. Dia dipakai Tuhan jadi pahlawan iman yang dahsyat. Yang mengerti boleh katakan amin. Amin. Salomo juga sama. Pada awalnya Salomo itu orang yang sangat kuat dalam firman dan juga roh. Makanya dia penuh hikmat. Kenapa? Karena dia hobinya, kesukaannya itu adalah Taurat Tuhan. Terus merenungkan Taurat Tuhan, Taurat Tuhan. Makanya hikmat Allah mengalir. Makanya dia jadi sangat berhikmat. Tapi di satu sisi jangan lupa dia juga pribadi yang rohnya kuat. Dia punya kerinduan yang besar untuk segera membangun bait Allah. Artinya dia punya kerinduan yang besar untuk bisa terus beribadah, berdoa kepada Allah, mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Bahkan kalau kita ingat, dalam perjanjian lama, ketika bait Allah jadi, ditahbiskan, diresmikan, tiba-tiba ada awan kemuliaan Tuhan itu turun. Wah hadirat Tuhan melawat luar biasa, sampai semua orang gak bisa berdiri, semuanya akhirnya tumbang, semuanya rebah, semuanya dijamah Tuhan, semuanya ngalami kepenuhan, semuanya ngalami manifestasi. Wow, itulah Salomo. Roh dan firman. Roh dan firman. Tidak heran, Salomo yang masih muda, dipakai jadi orang yang berhikmat, sekaligus penuh wibawa ilahi, jadi raja yang sangat sukses, membawa Israel masuk ke puncak kejayaan. Siapa lagi? Para rasul, jemaat mula-mula. Oke, dikatakan dalam Alkitab mereka setiap hari berkumpul, ngapain? Main game? Merumpi? Enggak. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka berdoa dan bertekun. Berdoa dan merenungkan firman. Doa, firman, roh, firman. Maka gak heran manusia rohnya dibangkitkan. Dalam sekejap mereka bangkit jadi orang-orang yang dewasa rohani. Jemaat mula-mula itu ditindas. Wah dianiaya, mereka ngalami ancaman, tekanan. Nah, mereka ngalami hal yang gak baik. Tapi itu gak bisa menghentikan, api itu makin besar. Api itu makin menjalar, api itu makin berkobar. Bahkan sampai akhirnya Injil diberitakan secara luar biasa. Mujizat demi mujizat terjadi dalam setiap pelayanan rasul-rasul dan kehidupan jemaat mula-mula. Doa saya, itu juga yang kita alami di tengah-tengah setiap kita. Boleh katakan amin. Jangan sampai kita jadi jemaat yang biasa. Jangan sampai kita jadi kanak-kanak rohani terus. Jangan sampai kita jadi bayi-bayi rohani yang malah menyusahkan. Kita harus bangkit, kita harus bangkit. Dan saya percaya sama seperti Tuhan bisa membangkitkan Daud, Salomo, para rasul, hamba-hamba Tuhan, Smith Wigglesworth. Saudara harus tahu, Smith Wigglesworth itu hamba Tuhan yang dia ngomong gini, aku tidak bisa melewatkan 30 menit tanpa berdoa dan merenungkan firman. Wow, gak heran, karena hidupnya firman, doa, firman, roh. Wah powerful. Doa saya setiap kita juga harus bangkit jadi umat Tuhan yang powerful. Boleh katakan amin. Doa saya setiap kita bangkit jadi tentara Allah yang berkuasa. Itu yang disampaikan hari Kamis kemarin. Caranya gimana? Bangkit, bangun manusia roh kita, tapi di saat yang bersamaan kita juga harus kuat di dalam kebenaran
firman Tuhan. Saya percaya manifestasi kuasa Allah akan dinyatakan di tengah-tengah setiap kita. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Allah kita yang luar biasa. Amin. Makanya kita belajar 2 minggu yang lalu tentang roh. Saya ajak setiap saudara yang belum mendengarkan seri firman Tuhan 2 minggu yang lalu, saudara bisa dapatkan di website gereja kita, dengarkan dan pahami. Karena itu pondasi. Jangan sampai saudara cuma mendengar yang roh atau saudara cuma mendengar tentang firman. Karena nanti sekali lagi akan timpang. Itu sebabnya hari ini kita akan perlengkapi dengan firman. Berfellowship dengan firman. Katakan sama-sama berfellowship dengan firman. Artinya firman itu satu pribadi. Satu pribadi yang nyata sampai kita bisa berfellowship. Sebenarnya apa sih firman itu? Ini penting. Ya firman adalah Allah, ya kita tadi sudah baca. Tapi saya mau sampaikan hal yang menarik lainnya, saudaraku. Sisi lain yang akan meneguhkan. Kalau saudara baca di Matius 12 ayat 34b, demikianlah firman Tuhan. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Saya ulangi ya, karena apa yang diucapkan mulut itu meluap dari hati. Sadar atau tidak, yang kita ucapkan, yang kita katakan, yang kita sampaikan melalui mulut kita, itu semua berasal dari hati. Kalau hati kita lagi baik, perkataan kita baik. Kalau hati kita tidak baik, kalau hati kita lagi luar biasa, perkataan kita memberkati. Seringkali tanpa kita sadari, tapi saudara harus tahu, yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Sama. Yang keluar dari mulut Allah itu firman. Berarti berasal dari mana? Hatinya Allah. Oke? Setiap perkataan yang keluar, yang difirmankan oleh Tuhan itu berasal dari hatinya Tuhan sendiri. Makanya kalau saya boleh simpulkan, firman itu adalah luapan hati Allah. Katakan sama-sama firman adalah luapan hati Allah. 1, 2, 3. Oke, saudara harus tahu. Jadi setiap firman ini adalah luapan hatinya Tuhan kita. Waktu Tuhan berfirman, jadi terang, jadilah hewan, jadilah burung, jadilah ikan. Itu bukan sekedar Tuhan asal ucap di mulut aja. Sebenarnya sebelum itu keluar dari mulut, itu sudah berasa, itu sudah penuh di hatinya. Itu sudah meluap di hatinya, sampai akhirnya keluar dalam perkataannya. Makanya kita harus tahu, sebelum Tuhan itu ngomong, jadilah terang, jadilah hewan, jadilah monyet, gitu saudara ya. Sebenarnya di dalam hatinya Tuhan ini, itu semua sudah terekam. Itu semua sudah dibayangkan dalam hatinya Tuhan. Itu semua sudah diimajinasikan, itu semua sudah dipikirkan di dalam hatinya Tuhan. Tuhan sudah memikirin, nanti bumi bentuknya gini. Oh nanti ada siang, ada malam, kemudian ada daratan, ada lautan, ada cakrawala, kemudian ada bintang, ada matahari, tata surya nanti sistemnya gini, biar gak saling bertabrakan. Kemudian ada hewan, ada binatang, oh reproduksinya gini, nanti gaya gravitasi itu ada gininya, kemudian sistemnya seperti ini, musimnya. Itu semua sudah ada di hatinya Tuhan. Terus Tuhan renungkan, sampai jadi gambaran di hatinya, lama-lama itu tambah penuh, akhirnya meluap. Ketika meluap Allah berfirman, jadi terang, jadi tumbuhan, jadi hewan. Maka terang itu jadi. Maka semuanya jadi. Makanya bumi kita jadi begitu luar biasa. Yang mengerti boleh katakan amin. Itulah Tuhan, itulah firman. Oke? Jadi ketika Allah berfirman, maka setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah itu adalah hasil perenungan Allah yang meluap keluar. Allah sudah ngerenung dulu di hatinya. Sampai penuh akhirnya meluap berfirman. Itu firman. Jadi kalau Alkitab, ya, Alkitab ini kan isinya firman. Alkitab itu adalah catatan hasil perenungan hati Tuhan yang meluap keluar dalam bentuk firman. Saya ulangi, Alkitab. Yang bawa Alkitab bisa diangkat, saudara yang bawa Alkitab. Ketahuan saudara ya, mulai jarang saudara ya. Oke. Diganti sama handphone sekarang ya saudara ya, enggak apa-apa saudara ya. Yang penting esensinya. Oke. Alkitab ini adalah catatan hasil perenungan hati Tuhan yang meluap keluar dalam bentuk firman. Jadi saudara harus tahu, Alkitab ini precious, berharga. Ini bukan sekedar catatan kosong, ini bukan sekedar surat-surat yang ditemukan di zaman sejarah yang lampau, tapi ini adalah
catatan, kumpulan, hasil perenungan Tuhan. Jadi ibaratnya Tuhan itu buka hatinya. Ini loh. Wow. Melalui Alkitab, melalui firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jadi hari saya ajak, mari kita tingkatkan rasa penghargaan kita kepada firman Tuhan. Dari Kejadian sampai Wahyu, semuanya. Katakan sama-sama semuanya. Itu catatan. Itu hasil perenungan Tuhan. Saya mau tanya, hasil perenungan itu sesuatu yang penting atau sesuatu yang sia-sia? Kalau sampai direnungkan di hatinya Tuhan, itu penting sekali. Pasti nggak ada kata yang sia-sia, nggak ada perikop yang sia-sia, tidak ada kalimat yang sia-sia, tidak ada ayat yang sia-sia, tidak ada kata yang sia-sia. Dulu waktu saya masih pertama kali belajar atau baca Alkitab, saya mau tanya, kira-kira tempat ini sudah banyak di antara kita yang sudah pernah baca Alkitab sampai selesai? Boleh angkat tangan, nggak apa-apa. Ya, nggak sombong itu namanya, saudara. Itu namanya menghargai firman Tuhan. Oke, sebagian, sedikit. Oke. Nah, dulu pun sama. Waktu saya belajar pertama kali, baca dari Kejadian sampai Wahyu, saya di beberapa spot atau bagian atau kitab, saya ada yang sama sekali nggak ngerti. Ngapain ya? Kayak gini kok dicatat ya? Menu-menuin Alkitab, bikin tebel aja. Batas-batas tanah Kanaan. Ini yang nanti akan jadi daerahmu. Kemudian apalagi kalau sudah ngomong bait Allah ya, ukurannya harus sekian hasta. Dibuat dari ini, itu. Kemudian ada bilik, ada sekian hasta, lebarnya, wah. Kadang kita bingung hasta aja, berapa meter aja nggak ngerti kita, saudara ya. Kadang-kadang kalau kita baca kita, ya ampun, kayak gini, Holy Bible kayak gini, firman Tuhan, kayak gini Alkitab. Ini kan nggak penting. Ini catatan-catatannya nggak jelas. Ini kurang kerjaan yang nulis. Bikin Alkitab tambah tebel. Kalau itu dihilangin kan lumayan, tambah tipis. Tambah cepat kita selesainya. Oke? Dulu itu saya, saudaraku. Sampai akhirnya Tuhan itu ingatkan saya. Bahwa sekali lagi tidak ada catatan perenungan hati Tuhan. Itu yang sia-sia. Saya mau ngomong gini. Mungkin kita sekarang belum tahu. Tapi bukan berarti itu terus tidak ada gunanya. Yang mengerti katakan amin. Kita sekarang belum tahu. Kenapa? Karena mungkin kita sekarang masih kanak-kanak rohani. Anak kecil, anak TK disuruh baca buku fisika. Waduh, apa ini mah? Ini enggak ada gunanya, ini gambar apa? MC gitu saudara ya. MC kuadrat atau apa. Ini enggak ada gunanya mah. Bukan berarti enggak ada gunanya, cuma belum tahu aja. Makanya saya ajak kalau saudara baca firman Tuhan dan baca Alkitab, saudara menemukan satu hal yang saudara belum paham. Jangan dilewati, jangan terus tinggalkan. Tetap saja baca dulu, perkara nanti saudara mengerti atau tidak, Roh Kudus akan singkapkan atau tidak, itu akan berjalan seiring dengan pertumbuhan kehidupan rohani kita. Yang mengerti boleh katakan amin. Oke? Semakin saudara dewasa, nanti Tuhan akan mulai beritahu, Tuhan mulai akan singkapkan. Kenapa? Karena sekali lagi ingat, tidak ada hasil catatan perenungan Tuhan yang sia-sia. Tidak ada yang cuma kebetulan keselip di sana. No. Pada waktunya, satu kata dalam firman Tuhan itu bisa mengubah kehidupan saudara. Amin. Amin. Karena itu kita belajar untuk menghargai. Karena itu saya ajak, bahkan kita mulai masuk berfellowship dengan firman. Caranya bagaimana berfellowship dengan firman? Kita masuk lebih dalam lagi. Karena firman Tuhan itu adalah luapan hati Allah, maka kalau kita mau berfellowship, kalau kita mau berusaha memahami dan menangkap, maka kita juga harus berusaha menangkap, memahaminya dengan hati kita. Luapan hati hanya bisa kita terima dengan perenungan hati. Yang berasal dari hati, harus kita tangkap juga dengan hati. Makanya ada istilah heart to heart. Dari hati ke hati. Oke? Kalau yang satu dari hati, tapi yang satu nangkepnya cuma telinga atau sekedar otak, nggak nyambung. Makanya banyak suami istri kan crash, gesekan. Kenapa? Waduh, istrinya udah serius nih, Pak, mau curhat. Curhat itu kan berarti curahan hati, mencurahkan isi hati. Wah, mau curhat. Berarti si istri ini dari hati. Waduh, sharingnya tahu nggak apa tadi pagi ada tetangga masuk rumah kita marah-marah, nggak tahu ini itu. Nah sayangnya si suami baca koran. Ya,
Oh mama terlalu sensitif mungkin, oh mungkin orang gila. Oke? Akibatnya nggak nyambung. Kenapa? Karena yang dari hati, di sini cuma ditangkap dengan pikiran. Nggak nyambung. Akibatnya bisa salah paham. Akibatnya kalau dalam pernikahan bisa berantem hanya gara-gara seperti itu. Kenapa? Karena yang berasal dari hati harusnya ditangkap juga dengan hati. Yang mengerti boleh katakan amin. Jangan dengan pikiran kita, tapi dengan hati. Dengan hati. Itu sebabnya Alkitab mencatat gini. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Renungkan. Renungkan. Bukan baca. Bukan pikirkan. Tapi renungkan. Kenapa? Karena renungkan itu artinya kita dari hati. Merenungkan dari hati. Itu meditasi. Dalam bahasa Inggris katakan meditate. Meditasi artinya dengan hati. Kita memahami dengan hati. Baru kita bisa memahami. Itu baru langkah pertama. Dari hati itu langkah pertama. Langkah keduanya gini. Jangan lupa sementara kita merenungkan firman Tuhan dalam hati kita. Ini yang paling penting juga. Kita perlu roh Tuhan yang sudah tinggal dalam hati kita ini. Untuk menuntun. Untuk menerangi. Untuk menyingkapkan. Untuk menjelaskan luapan isi hati Tuhan tersebut. Saya ulangi, saya permudah bahasanya. Untuk kita bisa merenungkan, untuk kita bisa memahami firman Tuhan yang adalah luapan hati Allah, kita itu butuh roh Allah. Kita butuh tuntunan Allah sendiri. Kenapa? Karena yang paling paham luapan hati Allah, ya roh Allah sendiri. Yang mengerti katakan amin. Oke? Kalau saya bicara sama Pak In atau sama Bu Cucu, oke saya bicara. Yang paling mengerti isi pembicaraan ini adalah ya saya sendiri. Karena ini isi hati saya, ini ide dari saya. Jadi kita harus tahu, sementara kita baca firman Tuhan yang pertama, sungguh kita siapkan hati. Tapi lebih dari itu kita minta tuntunan Roh Kudus. Kita minta pertolongan Roh Kudus, sehingga akhirnya kita bisa dibukakan. Kita bisa menerima pewahyuan. Kita bisa mendapat rema yang luar biasa. Boleh katakan amin. Satu kali setelah Yesus bangkit dari kematian, di Lukas 24 katakan, dalam perjalanan ke Emmaus, Yesus menampakkan diri kepada murid yang sedang berjalan. Lalu setelah itu mereka ngobrol, mulai makan bersama. Waktu itu murid-muridnya belum sadar bahwa itu adalah Yesus yang sudah bangkit. Mereka masih mikirnya orang lain. Kemudian mereka mulai diskusi, mereka bahkan mulai akhirnya masuk dalam pembahasan Taurat, ya firman Tuhan, pembacaan kitab suci. Dan ada satu ayat yang menarik, Lukas 24 ayat 45 ngomong gini. Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Awalnya mereka sudah berusaha membaca kitab suci. Mereka sudah berusaha untuk menyelami dengan pikirannya tentang kitab suci, tapi nggak paham. Mereka sekarang hanya bisa mengerti ketika Yesus datang dan membuka pikiran mereka. Itu sebabnya dalam hidup ini, dalam kehidupan rohani kita perlu minta Roh Kudus. Kita minta Roh Kudus untuk membukakan pikiran kita, sehingga kita bisa mengerti tentang firman Tuhan. Amin. Oke, kasih salam kanan kiri dan katakan, ayo minta pertolongan Roh Kudus. Oke, minta pertolongan Roh Kudus, renungkan bersama dengan Roh Kudus. Ini yang akan membuat akhirnya manusia roh kita tuh semakin luar biasa. Jadi untuk kita bisa berfellowship itu harus sampai level merenungkan. Katakan sama-sama merenungkan. Merenungkan ini sudah pernah kita bahas sekian minggu, 1-2 bulan yang lalu. Kata merenungkan itu diambil dari bahasa aslinya yaitu hagah. Masih ingat? Hagah. Katakan sama-sama hagah. Hagah, apalagi saudara yang puasa, hagah gitu saudara ya. Mantap. Oke. Hagah itu artinya mengimajinasikan. Hagah itu artinya membayangkan, menggumam, berbisik, mendengung-dengungkan, komat kamit. Wah pokoknya berusaha mencerna, pokoknya menggumulkan, itulah hagah, itulah merenungkan. Firman Tuhan ini harus kita renungkan terus-menerus. Karena kalau enggak kita renungkan, firman Tuhan ini pada akhirnya hanya menjadi alfabet A sampai Z yang membosankan. Coba saudara pikirkan, Alkitab kita tuh isinya tulisan semua loh saudara. Gambar aja enggak ada. Adapun di belakang peta. Oke? Kok ya Tuhan enggak kreatif ya gitu ya. Kok satu buku tebel gini semuanya alfabet.
Dan itu akan sangat membosankan kalau saudara hanya sekedar membaca dan memikirkan. Itu sebabnya saudara harus masuk lebih dalam, merenungkan, haga, mengimajinasikan. Oh, saudara terus membayangkan, saudara terus menggumulkan, saudara terus mendengungkan. Oh, sungguh-sungguh sampai akhirnya catatan dan luapan isi hati Tuhan itu akhirnya tumpah juga, masuk memenuhi hidup kita, hati kita. Baru waktu itu firman Tuhan itu akan menjadi sangat penuh dengan kuasa yang luar biasa. Jadi harus sampai merenungkan, sampai membayangkan. Saya ajar setiap kita, kalau kita baca firman Tuhan, awalnya pasti baca, tapi setelah itu renungkan, imajinasikan. Daud lawan Goliat. Saudara, saya percaya kalau kita merenungkan, itu nanti kayak di hadapan kita tuh kayak, dalam hati kita tuh kayak akan muncul kayak slide film. Daud dan Goliat. Oh kebalik, Daud dan Goliat gitu saudara ya. Wah, kemudian kita seakan-akan kita bisa bayangkan. Setiap orang kalau baca pasti bisa bayangkan. Masalahnya, bayangan itu akan makin jelas, makin detail, akan makin luar biasa. Itu hanya kalau kita makin dalam merenungkan. Kalau saudara cuma baca Daud lawan Goliat, pasti tetap ada gambaran itu, slide gambaran itu. Tapi ya paling cuma Goliat besar, Daud kecil. Enggak menarik. Tapi kalau saudara terus merenungkan, mengimajinasikan, mau bersama dengan pertolongan Roh Kudus, saudara minta pembukaan, kira-kira apa yang terjadi, situasinya seperti apa. Tiba-tiba film yang biasa itu makin diperjelas. Latar belakangnya, mungkin ada gunung, ada lembahnya, kemudian di sana Saul, wah duduk ketakutan, kelihatan dengan jelas. Ya kemudian kita bisa merasakan Daud penuh dengan pengurapan, menghadapi Goliat. Ayatnya sama, perikopnya sama, tapi kalau kita lebih dalam merenungkan, maka firman Tuhan itu akan lebih hidup, lebih nyata. Sampai di satu titik, kita bisa memahami apa yang sedang terjadi, kita bisa mengerti apa yang sedang dialami tokoh-tokoh dalam Alkitab. Waktu kita baca Injil, kita sampai mengerti apa yang dirasakan oleh Yesus, apa yang dirasakan oleh Bartimeus, apa yang dirasakan oleh perempuan yang berzina, yang kedapatan berzina, sampai akhirnya kita bisa menyelami. Sampai akhirnya kita bisa mengerti. Sampai akhirnya kita bisa melihat apa yang Yesus lihat. Sampai akhirnya kita bisa melihat dan merasakan apa yang Yesus rasakan waktu itu. Karena kalau kita cuma baca, kita nggak dapat banyak. Bahkan mungkin kita nggak dapat apa-apa. Contohnya kemarin bagus Pak Paulus, khotbah tadi malam, dia sampaikan satu bagian, gimana Yesus dikasih mahkota duri. Oke, saudara yang datang tadi malam bisa lambaikan tangan saudara. Oke, kalau kita baca nggak menarik. Lalu para tentara yang menyematkan mahkota duri di kepala Yesus, selesai. Nggak ada bobotnya. Tapi tadi malam Pak Paulus sampaikan, wah mahkota duri itu, wah tajam sekali, ini dari duri tanaman yang sangat panjang, tapi lancip, sangat kuat. Kemudian itu dirangkai, dianyam jadi sebuah mahkota. Dan itu enggak diletakkan di kepala Yesus cuma begitu aja. No. Tapi itu waktu Yesus lagi duduk, lagi enggak tahu apa-apa, tiba-tiba langsung dari belakang tentaranya langsung jelek. Saudara bisa bayangin? Itu masuk ke tengkorak Yesus, darah bercucuran. Gini aja, beda enggak bobotnya? Beda. Kalau saudara cuma baca, sambil ngantuk, Yesus disalibkan, selesai. Tapi kalau saudara renungkan penderitaan Yesus, saudara renungkan sengsara Yesus, gimana dia di malam sebelum dia disalibkan, sampai doa netes keringatnya kayak darah. Kemudian saudara bisa merasakan perjuangannya Yesus di Via Dolorosa dan lain sebagainya. Pasti kehidupan rohani kita enggak sama. Kita akan bisa merasakan apa yang Yesus rasakan. Kita bisa melihat apa yang Yesus lihat. Akhirnya pikiran Kristus jadi pikiran kita. Hidupnya Kristus jadi hidupnya kita. Apa yang dilakukan Kristus, kita lakukan juga. Kuasanya Kristus menjadi bagian di dalam kehidupan setiap kita. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Allah kita. Oke? Dan waktu kita bisa merenungkan firman Tuhan sampai seperti ini, saudara tahu, maka hati kita yang tadinya kosong, itu akan semakin dipenuhi dengan firman Tuhan. Semakin saudara renungkan, semakin saudara merenungkan, semakin saudara renungkan, maka itu akan makin penuh. Luapan hati Tuhan akan masuk, makin memenuhi, hati kita makin dipenuhi sampai meluap. Kalau sudah meluap, hidup kita, hati kita dipenuhi firman Tuhan. Meluapnya kemana? Ke perkataan. Makanya orang kalau sukanya merenungkan firman Tuhan, perkataannya pasti beda. Kenapa? Karena di hatinya penuh firman Tuhan.
Perkataannya beda, apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Pasti perkataannya membangun, pasti perkataannya positif, pasti perkataannya luar biasa. Meluap lagi di mana? Ketindakan. Kalau kita sudah merenungkan kita renungkan terus, akhirnya ditambah hati kita penuh dengan hatinya Tuhan. Hati kita penuh dengan hatinya Tuhan, meluap, akhirnya ketindakan kita. Gak mungkin kita berbuat dosa. Gak mungkin kita melakukan hal yang negatif. Gak mungkin kita lagi mencuri, gak mungkin kita korupsi. Kenapa? Karena sudah hati kita dipenuhi oleh hatinya Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jadi saya ajak sungguh-sungguh saudara sekalian. Jangan cuma baca firman Tuhan biasa. Renungkan, hagah, imajinasikan. Saya juga sama, kemarin Jumat saya juga khotbah di KKR di Magelang, temanya kuasa darah Yesus. Dan waktu saya persiapan, di situ ada satu poin, kalau kemarin saudara datang dan saudara dengarkan, darah Yesus berkuasa menyembuhkan sakit penyakit. Oh, darah Yesus itu punya kekebalan yang luar biasa terhadap bakteri dan virus. Atau saya pertama baca, enggak menarik. Enggak ngerti maksudnya. Tapi kemudian waktu saya persiapan tentu dalam hadirat Tuhan, saya minta Roh Kudus tolong Tuhan apa ini ditunjukkan. Akhirnya Tuhan tunjukkan. Saya diajar Tuhan saya ditunjukkan Tuhan untuk belajar dari kisah Yesus menyembuhkan orang kusta. Saudara harus tahu, kalau kita cuma baca gini, Yesus menyembuhkan kusta. Ada seorang kusta berkata, Yesus kalau engkau mau engkau bisa tahirkan aku. Yesus berkata aku mau, maka Yesus menjamah, maka seketika itu juga sembuhlah si kusta. Selesai, enggak menarik. Tapi saudara harus tahu loh, di zaman itu, orang sakit itu di mana-mana. Mujizat yang paling banyak dilakukan Yesus itu mujizat kesembuhan. Artinya hari demi hari, yang paling banyak ditemui Yesus itu orang sakit. Dari sakit yang paling ringan, batuk, pilek, flu, demam, panuan, sampai cancer, sampai TBC, sampai mungkin penyakit-penyakit yang lain termasuk kusta. Kusta itu satu penyakit yang menular. Makanya orang di zaman itu gak mau deket-deket sama orang kusta. Najis, takut ketularan. Orang yang dijauhi oleh orang-orang justru didekati oleh Yesus. Dan Yesus menjamah orang kusta itu. Gak ada yang mau jamah orang kusta. Yesus mau. Kenapa? Kalau orang sampai jamah orang kusta itu 3 alternatif. Yang pertama itu orang bodoh. Gak ngerti apa-apa. Wih, dikiranya kulitmu putih ya. Wah, itu padahal kusta, bodoh, saudara. Orang kedua, orang gila. Orang yang ketiga, orang yang penuh dengan kuasa. Dan saya percaya, waktu saya renungkan firman itu, ini sebabnya darah Yesus itu berkuasa. Kenapa? Ada kekebalan. Sekalipun dia bersentuhan, sekalipun dia melayani banyak orang dengan berbagai sakit penyakit. Enggak pernah tuh di Alkitab dikatakan Yesus cuti pelayanan gara-gara sakit. Enggak pernah tuh Yesus kerokan, minum tolak angin, ya. Kemudian dia libur pelayanan, istirahat, demam, enggak. 3 tahun dia melayani selalu luar biasa, setiap hari selalu ada mujizat. Kenapa? Jelas Yesus bukan orang bodoh, jelas Yesus bukan orang gila, Yesus orang yang di darahnya ada kuasa Allah yang luar biasa. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Allah kita. Baca, sama-sama baca perikop tentang Yesus menyembuhkan orang kusta. Tapi kalau saudara cuma asal baca, sama saudara ambil waktu untuk merenungkan. Minta Tuhan singkapkan sesuatu, minta Tuhan perjelas. Hasilnya beda, di hati beda. Rema yang didapat beda. Kalau rema yang dapat beda, maka tindakannya juga beda. Tindakan imannya enggak sama. Kalau ada tindakan iman, ada mujizat, ada kuasa Allah, dimanifestasikan. Saya ajar setiap kita, semakin banyak kita merenungkan, maka hati Yesus itu akan makin meluap. Nanti saudara akan lihat. Kalau saudara hari-hari ini mengalami sakit penyakit, atau saudara punya pergumulan, ada orang tua atau orang sekitar saudara yang sakit, saya ajak, banyak baca-baca, firman atau kisah tentang kesembuhan yang Yesus lakukan. Terus baca, renungkan. Wah, Yesus menyembuhkan orang sakit, demam. Kemudian Yesus memulihkan orang yang lumpuh, orang buta, orang tuli, dan lain sebagainya, kusta. Bahkan membangkitkan orang mati. Saudara baca, saudara renungkan. Saudara mulai imajinasikan, wah keadaannya seperti ini. Saudara mulai gambarkan, mulai ada bayangan. Terus tanya Roh Kudus. Perkataan Yesus yang berkuasa, bangkitlah, talitakum, terbukalah. Saudara renungkan sungguh-sungguh, maka lama-lama itu akan meluap masuk hati saudara. Kalau sudah masuk hati saudara, lama-lama akan meluap dalam perkataan. Perkataan saudara sekarang penuh kuasa.
di dalam nama Yesus sembuh. Itu hasilnya beda. Yang mengerti katakan amin. Kalau saudara hari-hari ini mungkin ngerasa, aduh hidup kok biasa, kok nggak ada sesuatu, kok aku kayak orang bodoh. Saya ajak banyak baca kisahnya Yusuf, Daniel, Salomo. Wah, baca dan renungkan, kenapa ya kok Yusuf bisa diberkati dengan hikmat luar biasa. Wah, kenapa ya Daniel luar biasa dipakai Tuhan, berhikmat sekali, bisa menafsirkan mimpi. Wah, kenapa ya Salomo luar biasa. Saudara renungkan, tanya Tuhan, nanti Tuhan akan sikapkan. Lama-lama makin penuh, makin paham, makin mengerti, makin penuh, makin penuh. Akhirnya kuasa Tuhan, hikmat Tuhan diimpartasikan. Dan saudara akan menjadi pribadi yang sangat berbeda. Yang mengerti boleh katakan amin. Oke, di akhir firman Tuhan ini saya mau ngomong gini. Ingat, firman Tuhan Alkitab ini adalah firman Tuhan yang sangat kaya. Katakan sama-sama sangat kaya. Sangat kaya. Mazmur ngomong gini, singkapkan mataku sehingga aku bisa memandang keajaiban-keajaiban Tauratmu. Artinya Taurat firman Tuhan, itu ajaib. Kalau kita bisa merenungkan keajaiban firman Tuhan siang dan malam, dan akhirnya meluap masuk dalam hati kita, wah kita terus berkumpul, berfellowship. Saya mau ngomong gini, setiap hari selalu akan ada keajaiban, selalu akan ada mujizat dalam hidup kita. Akhirnya nyata luar biasa, bahkan pada akhirnya saya percaya firman itu akan jadi daging. Boleh katakan amin. Tadi sebelum ada firman, bumi masih belum berbentuk dan kosong. Tapi setelah ada firman, bumi jadi indah. Tadinya hidup kita waktu belum ada firman, wah berantakan, kacau balau, kosong, gelap gulita. Gak ada masa depan, hopeless. Tapi kalau kita terus isi hidup kita dengan firman, 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 maka firman itu akan membuat hidup saudara akan indah, akan luar biasa. Pernikahan saudara akan indah. Tadinya dalam pernikahan selalu ada cekcok. Kenapa? Ya itu tadi, gak pernah diisi firman. Tapi semenjak sang suami terus isi dirinya dengan firman, oh suami-suami kasihlah istrimu, wah istri tunduklah pada suamimu, terus diisi kayak gitu. Lama-lama gak mau pasti meluap. Hati Allah akhirnya jadi hatinya kita, perkataan Allah jadi perkataan kita. Gak akan ada perkataan pedas, gak ada lagi perkataan yang menghakimi, yang ada adalah kasih. Dipulihkan. Dalam keuangan sama, dalam kehidupan sama, tadinya hidup kita kering, gak bisa apa-apa. Tapi kita terus merenungkan firman, firman, luapan hati Allah jadi hatinya kita, meluap terus. Tidak bisa tidak. Pasti di satu titik hidup saudara akan berbuah dan luar biasa. Ini yang saya sebut sebagai berfellowship dengan firman, connect dengan firman. Pembacaan firman itu gak jadi satu momok yang mengerikan, tapi mengasihkan. Kenapa? Sementara kita merenungkan, kita masih hadirat Tuhan dan kita seakan-akan bisa tanya, Roh Kudus, ini maksudnya apa ya? Roh Kudus, peristiwa ini kira-kira gimana ya? Roh Kudus aku gak paham, jelaskan. Wah, Roh Kudus akan jadi mentor kita, Roh Kudus akan jadi guru kita, mendampingi kita, sehingga kita semakin dewasa di dalam roh. Yang mengerti katakan amin. Saya ajak, kalau saudara rindu ada perubahan, kalau saudara rindu manusia roh saudara dibangkitkan, ada manifestasi kuasa anak-anak Allah. Hari ini fellowship dengan firman. Saya tutup dengan saksian saya. Saya ini juga awalnya orang yang sangat biasa. Zaman SD, saudara, saya ini bukan orang pinter. 6 tahun ya sudah berjuang, gak pernah dapat ranking. Ya kalau zaman dulu itu gak dapat ranking itu berarti ya gak masuk 10 besar. Ya mungkin gurunya bayian yang daripada mempermalukan anak, ya ranking 34 ya sudah gak usah tulis semua. Itulah saya. Tapi semenjak akhir SD menjelang SMP, saya mulai suka baca Alkitab. Dimulai dari suka baca Alkitab. Waktu itu saya belum ngerti tentang merenungkan, tentang ini itu. Waktu itu saya belum berjemaat di gereja kita, bahkan gereja kita belum ada waktu itu di Yogyakarta. Saya cuma belajar setia 1 pasal, 2 pasal, 3 pasal, sampai akhirnya wah saya mulai tahu ini bukan sekedar buku biasa, ini adalah kitab, ini adalah firman Allah, ini perkataan. Saya baca 1 SMP saya baca. Dan tahu kan itu mengubah hidup saya. Tiba-tiba seakan-akan kayak apa ya, bahasa Prancisnya itu meletik. Wah, hikmat saya luar biasa, sampai akhirnya bukan untuk sombong-sombongan, semuanya karena kasih karunia dan anugerah dari Tuhan. Dari SMP sampai SMA bahkan kuliah, saya selesaikan dokter hewan saya nggak pernah dapat nilai jelek. Saya nggak pernah terlempar dari 5 besar.
ranking 1, 2, 3, 1, 2, 3. IP saya juga nggak pernah ada di bawah 3, selalu 3,4, 3,5 dan lain sebagainya. Kenapa? Karena firman ini mengubah. Dan ini hanya bisa mengubah kalau saudara berfellowship dengan firman. Tapi jujur, saya pun ditegur Tuhan waktu saya persiapan ini. Dulu kamu tuh setia. Dulu kamu suka berfellowship sama firman. Belum ada yang nyuruh kamu inisiatif berfellowship dengan firman. Waktu itu zaman itu saudaraku, saya setiap dapat ayat-ayat yang bagus di Alkitab saya yang lama, saya kasih tanda. Kalau ayatnya bagus, tandanya bintang 1. Kalau ayatnya agak bagus, saya kasih bintang 2. Kalau ayatnya bagus banget alias jadi rema, saya kasih bintang 3. Wah, isinya Alkitab saya tuh gambar-gambar bintang semua. Kemudian saya tulis ayat-ayat yang bagus yang rema, saya tulis, saya salin. Saya tulis satu persatu di buku. Sampai total sekitar ada mungkin 6 buku. Isinya adalah hasil salinan ayat-ayat yang merema buat saya. Itu saya lakukan zaman saya SMP. Jujur saya ditegur Tuhan juga. Dulu kamu setia. Dulu kamu bisa bersekutu dengan firman. Tapi sekarang setelah kamu diberkati, setelah kamu dipercaya dengan pelayanan, justru kamu melupakan. Saya ajak setiap kita, hari ini bangkit, berfellowship dengan firman. Mungkin saudara hari ini belum paham, maksudnya Pak Agung itu apa sih? Tapi satu hari kalau saudara mau setia saja, belajar saja, hari ini renungkan sebisa saudara bersama dengan Roh Kudus. Pada satu hari, firman ini bukan sekedar jadi buku. Firman ini akan jadi kehidupan. Kalau Taurat Tuhan disingkapkan, itu mendatangkan terang, kata firman Tuhan. Artinya akan ada keajaiban dan kehidupan. Ada saya diingatkan satu kesaksian terakhir. David Livingstone, ini biasanya saya sampaikan di ESBC. David Livingstone itu dokter yang dia jadi penginjil di Afrika. Wah, di Afrika dia ngalami banyak tantangan, rintangan, dan masalah. Afrika, waktu dia di Afrika, dia pernah sampai tuli setengah. Telinganya satu tuli, kena demam di Afrika. Matanya buta setengah. Wah, kena dahan pohon di hutan liar. Kemudian tubuhnya lumpuh setengah karena diterkam seekor singa. Kemudian satu anaknya meninggal dunia di padang gurun. Istrinya juga meninggal dunia waktu dia pelayanan. Wah, dia habis-habisan. Tapi hebatnya David Livingstone sampai tua, sampai akhir. Dia meninggal dunia itu di pondoknya, posisi berlutut, berdoa. Tapi sampai akhir, wah dia sudah habis-habisan. Dia nggak berhenti melayani Tuhan. Dia ditandu sama anak buahnya, sama pembantunya. Dia ditandu dan ngabarin Injil. Sampai akhir hayatnya. Apa yang membuat dia begitu hebat? Ada satu kata yang menarik di buku hariannya, itu jadi rema juga buat saya. Dia ngomong gini, di tengah-tengah masa sukar saya, di tengah-tengah segala penderitaan yang saya alami sedemikian rupa, ada satu janji dari seorang pribadi yang paling mulia, yang paling luhur yang pernah saya kenal. Dan janji itu berkata, dan ketahuilah, aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu janjinya siapa? Janjinya siapa? Yesus. Sebelum dia naik ke surga, dia berkata, dan ketahuilah, aku senantiasa menyertai sampai akhir zaman. Dan di buku catatannya David Livingstone dia ngomong, dan entah kenapa lewat satu perkataan janji itu, aku menerima kekuatan yang tidak ada habis-habisnya. Wow. Satu ayat dipegang, jadi kekuatan. Tapi kalau kita sama, kita juga pernah baca ayat itu. Benar nggak? Kita pernah baca. Tapi kita baca ya biasa aja tuh. Kenapa ya kok nggak ada efeknya, nggak ada dampaknya, nggak ada powernya? Sederhana. Fellowship, merenungkan. Waktu dia renungkan, ketahuilah aku menyertai, berarti Tuhan ada. Waktu aku nguburin anakku, Tuhan ada. Waktu ada singa menyerang, oh Tuhan ada. Waktu aku kena sakit penyakit, Tuhan ada. Firman Tuhan bukan cuma buku. Firman Tuhan jadi pribadi, jadi sumber kekuatan. Maka tidak heran pelayanannya dahsyat. Hari ini akan sangat rugi kita sebagai orang Kristen, sudah dikasih fasilitas Holy Bible, tapi saudara nggak pernah baca. Baca pun cuma seadanya, rugi. Kalau saudara renungkan, ini akan mendatangkan kehidupan, ini akan mendatangkan anugerah dan mujizat yang luar biasa. Tutup Alkitab saudara, bangkit berdiri, mari kita datang. Kita masuk dalam hadirat Tuhan.